Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana nantinya penyamaran Yuda yang akan terbongkar ya kawan-kawan. Nah, kira-kira apakah nantinya Bastian akan bertindak tegas terhadap Yuda? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Galang atau Yuda hampir saja menikah dengan Aksa, namun semua itu digagalkan oleh Aksa ya kawan-kawan. Hal itu membuat Yuda benar-benar sangat marah. Seperti yang kita lihat pada foto ini, di mana saat itu masih mengenakan jas pengantin, Yuda terlihat teriak, sangat kesal ya kawan-kawan. Bahkan Yuda pun sampai menonjok pohon beberapa kali untuk meluapkan emosinya. Yuda saat itu mengatakan bahwa semua ini karena Aksara Rahardian, dan emosi dalam dirinya pun benar-benar sudah tidak bisa dibendung lagi. Oleh karena hal itu, saat itu Bella yang melihat emosi Yuda pun menghampiri Yuda ya kawan-kawan. Bella saat itu mengatakan bahwa dirinya tahu rahasia terbesar Yuda, bahwa Yuda itu adalah anak dari Bu Zora. Dan jika Yuda tidak mau semua ini terbongkar, Yuda harus mau bekerja sama dengan Bella, yaitu untuk menghancurkan Aksa dan juga Amira. Namun hal itu sempat dilihat oleh Adam ya kawan-kawan. Saat itu Adam benar-benar terkejut melihat bagaimana Yuda sedang bersama dengan Bella. Adam tahu bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu, namun Adam tidak tahu bahwa mereka ingin menghancurkan Aksa dan juga Amira ya kawan-kawan. Namun sepertinya Adam sudah bersiaga ya kawan-kawan untuk mengantisipasi semua ini, karena Adam tahu bahwa Bella akan selalu berbuat kejahatan terhadap Amira ya kawan-kawan. Dan semoga saja semua rencana Bella dan juga Yuda ini akan gagal, karena sudah ketahuan oleh Adam. Karena jika sampai rencana ini berhasil, ini akan sangat berbahaya bagi Aksa dan juga Amira. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu ketika Yuda sedang melaporkan semua kejadian yang terjadi kepada Lian Bagaskara, ternyata Jono memergoki Yuda ya kawan-kawan. Dan bodohnya Jono, bukannya merekam semua percakapan Yuda dan memberitahukannya pada Bastian Rahardian, Jono malah justru saat itu melemparkan kursi kepada Yuda ya kawan-kawan, sehingga Yuda pun tahu bahwa Jono sudah mengetahui semuanya. Meskipun Jono saat itu berusaha untuk lari, namun Yuda saat itu mengejar Jono dan menghajar Jono hingga Jono babak belur. Ya, di sini masih belum jelas apakah nantinya Yuda akan menghabisi Jono, karena Jono sudah mengetahui rahasia terbesar Yuda ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, kali ini Yuda sedang patah hati, kecewa, dan juga marah terhadap keluarga Rahardian ya kawan-kawan. Jadi
Yuda pasti akan melakukan apapun untuk bisa menghancurkan keluarga Rahardian dengan lebih cepat ya kawan-kawan, karena memang Yuda benar-benar sangat membenci keluarga itu. Apalagi saat ini dirinya sudah ketahuan dan tertangkap basah oleh Jono, sehingga pasti Yuda akan melakukan apapun untuk membungkam mulut Jono, bahkan meskipun harus menghabisi Jono ya kawan-kawan. Ya, Yuda ternyata bisa berbuat senekat itu ya kawan-kawan, hanya demi untuk bisa melindungi penyamaran dirinya ya kawan-kawan. Yuda yang dulunya baik ternyata sekarang berubah menjadi orang yang jahat dan tidak memiliki perasaan. Ya, sebenarnya permasalahan ini tidak mutlak kesalahan dari Aksa atau Bastian atau bahkan Amira ya kawan-kawan. Galang juga andil dalam permasalahan ini. Jika saja Galang sejak awal jujur kepada Amira bahwa dirinya adalah Galang, mungkin ceritanya tidak akan seperti ini. Mungkin Amira tidak akan pernah meresmikan pernikahannya dengan Aksa ya kawan-kawan, karena biar bagaimanapun laki-laki yang selalu ada di dalam hati Amira itu hanyalah Galang. Dan bahkan mungkin pernikahan Aksa dan juga Amira tidak akan bertahan sampai saat ini, atau bahkan mungkin pernikahan kontrak ini juga akan segera selesai. Namun sayangnya Galang malah menyamar sebagai Yuda dan menyamar sebagai bodyguard sekaligus supir untuk Ami. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua benar-benar penasaran. Nah, kira-kira apakah nantinya Bastian akan secepatnya mengetahui tentang siapakah Yuda yang sebenarnya? Dan apakah yang akan dilakukan oleh Bastian nanti ketika mengetahui bahwa Yuda ternyata adalah Galang? Dan lebih mengejutkannya lagi, Galang ternyata bekerja sama dengan Lian Bagaskara. Jadi, selama ini Yuda telah mengelabui Bastian dan berpura-pura baik di hadapan Bastian demi untuk mendapatkan kepercayaan. Lalu kemudian Yuda akan menghancurkan Bastian. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.